Selamat datang kembali di Forum Gadget, tempatnya bahas gadget murah, mewah, dan masuk akal. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Vivo akhirnya resmi bawa seri Vivo Y19 S GT pasar Indonesia. HP murah dengan embel-embel GT ini katanya sih ngebut dan tahan banting banget. Tapi beneran worth it gak sih? Yuk kita kupas kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihan daripada Vivo Y19 S GT yang pertama yakni membawa desain tangguh sertifikasi militer. Yang pertama, HP ini sudah punya sertifikasi Military Grade Drop Resistant atau SGS 5 star, jadi aman banget kalau nggak sengaja jatuh. Tambah sertifikasi IP64 bikin tahan debu maupun percikan air. Jarang-jarang ada HP sekelas 2 jutaan yang punya sertifikasi mumpuni seperti ini. Beralih ke kelebihan yang kedua yakni bekali dengan layar besar dan juga responsif. Vivo Y19 S GT bekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,74 inci, refresh rate-nya 90 Hz dan punya tingkat kecerdasan 570 nit. Apalagi adanya fitur Wet Touch yang bikin layar tetap responsif meskipun jari kita basah atau keringetan. Cocok buat anak motor gamers maupun yang sering di luar ruangan. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yakni kali dengan performa yang cukup ngebut. Vivo Y19 S GT kali dengan chipset MediaTek Dimensity 6300, performanya lumayan ngebut buat harga segini. Padukan dengan RAM 6 atau 8GB plus extended RAM sampai 8GB tambahan. Gaming ringan sampai menengah masih cukup oke. Beralih ke kelebihan yang keempat yakni bekali dengan kapasitas memori yang lumayan besar. Vivo Y19 S GT bekali dengan memori besar dan juga slot kartu microSD hingga 2TB. Internalnya bisa dipilih mulai dari 128 maupun 256GB. Kalau dirasa kurang tinggal tancap microSD sampai 2TB. Membuat penyimpanan internalnya semakin lega berkat memori tambahan. Beralih ke kelebihan yang kelima yakni bekali dengan baterai awet dan klaim umur 5 tahun. Vivo Y19 S GT bawa baterai 5500 mAh tambah pengisian cepat 15 watt. Vivo juga mengklaim bahwa baterainya masih prima dipakai hingga 5 tahun ke depan. Kalau beneran ini jadi salah satu keunggulan daripada Vivo Y19 S GT. Sementara untuk kelebihan yang terakhir daripada Vivo Y19 S GT yang bekali dengan fitur yang cukup lengkap. Vivo Y19 S GT hadir dengan fitur AI dari AI Eraser, AI Screen Translation, sampai AI Dokumen, membuat bikin konten cepat atau translate pas liburan tinggal pakai fitur bawaannya saja. Tambah adanya fitur NFC dan juga Bluetooth 5.4, cek Sell2 Money atau kirim file ke device lain lebih praktis. Sementara untuk kekurangan daripada Vivo Y19 S GT yang pertama yakni resolusi layarnya masih HD+. Vivo Y19 S GT hadir dibanderol dengan harga mulai dari 1,9 sampai 2,39 juta rupiah. Pilihan warnanya ada hijau glock dan juga ungu kristal. Sayangnya layarnya masih bekali dengan layar HD+ saja, padahal rivalnya banyak sudah memakai layar Full HD+ di rentang harga segini. Sementara untuk kekurangan yang kedua yakni kamera belakangnya tanpa ultrawide maupun deep sensor. Vivo Y19 S GT cuma ada kamera utama sebesar 50 megapiksel tambah 0,08 megapiksel buat efek bokeh standar. Tidak adanya fitur kamera seperti lensa ultrawide maupun kamera makro. Sementara di bagian depan ada 5 megapiksel di bagian depan. Buat yang hobi selfie maupun pemanggilan video call, hasilnya mungkin agak kurang maksimal. Sementara untuk kekurangan yang terakhir daripada Vivo Y19 S GT yakni ROM-nya masih eMMC 5.1. Memang internal yang dibawa cukup besar, namun media penyimpanan internal yang dibawanya masih memakai eMMC 5.1 yang kecepatan baca tulisnya kalah atau di bawah UFS. Jadi untuk install aplikasi besar atau loading game bisa terasa kurang lambat. Jadi buat kalian yang cari HP murah, tahan banting, baterai badak, serta performa oke, Vivo Y19 S GT ini bisa worth it untuk kamu beli. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Vivo Y19 S GT yang berhasil tim Forum Gadget rangkum. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.